Sebelum saya masuk ke tema pengajian, pertanyaan saya terhadap jemaah khususan yang ada di dalam Masjid Al-Ikhlas ini, kira-kira belajar ikhlas itu dari siapa? Ahlinya. Belajar ikhlas itu dari tukang parkir. Lihatlah tukang parkir itu didatangi mobil Alfa, Al-Fatihah, Pajero, Ibu Jiro, Innova, Avanza, apa pula mobilnya, tapi dia melepaskan semua dengan cara tenang. Benar kan? Belajarlah dari dia. Maka jangan meremehkan orang-orang yang menurut kita itu tidak punya apa-apa. Mereka yang punya ikhlas. Di sholat sunnah qabliyah, di rakaat yang pertama kita itu mesti membaca surat Al-Kafirun. Sedangkan di rakaat yang kedua kita itu mesti membaca surat Qul Hu. Mengapa dua surat itu? Anggaplah pertanyaan saya ini Pak dari anaknya, cucunya, mengapa bukan surat yang lain? An-Nasr, Al-Masad, apa pula? Mengapa surat Al-Kafirun? Saya ini tergantung jemaah. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mengapa di rakaat yang pertama mesti surat Al-Kafirun Pak? Karena itulah kata Nabi. Mengapa di rakaat yang pertama mesti surat Al-Kafirun? Karena Allah mau kasih tahu kepada kita bahwa yang harus disembah sama kita yaitu adalah Allah. Maka bunyi ayatnya yaitu adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Terus itu bacaan orang yang punya hutang. Bukalah muka. La a'budu ma ta'budun. Terus nah, bingung kan? Saya bilang terus malah diulang lagi. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Mengapa di rakaat yang pertama mesti surat Al-Kafirun? Karena itulah hikmahnya. Mengapa di rakaat yang kedua mesti surat Qul Hu? Karena Allah mau ngasih kepada kita keyakinan bahwa yang memang yang harus disembah tidak ada selainnya Dia. Maka bunyinya apa? Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang harus dibaca sama kita ketika sholat sunat Kalau waktunya panjang, maka datanglah sholat sunat tahiyat dulu, baru sholat sunat. Tapi kalau waktunya agak mepet, kurang 2 menit, 1 menit, maka sholatlah sunnah qabliyah, otomatis dapat pahala sunat tahiyat. Itulah yang diajarkan kita oleh ulama-ulama Makkah. Saya bukan ulama, saya bukan syekh, saya bukan ustaz. Jangan panggil saya dengan gelar itu. Panggillah saya dengan gelar apa yang kau sangka. Lalu kemudian itulah yang namanya sholat sunnah qabliyah. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat sunnah qabliyah ini, maka dia itu bisa mendapat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia ini dengan seisinya. Mudah-mudahan kita insyaAllah bisa termasuk dari golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kata Nabi SAW, man shalla subha fi jamaah. Dengarilah syarat-syarat ini. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Laki-laki yang sholat berjamaah di dalam masjid itu namanya laki-laki soleh. Sedangkan laki-laki yang suka sholat berjamaah di dalam rumahnya itu namanya laki-laki soleh. Alhamdulillah, di sini tidak ada solehah. Pertama, man shalla subha fi jamaah, sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu lebih, kira-kira ibu-ibu itu lebih bagus sholat di mana? Ada orang yang mengatakan lebih bagus di rumahnya, lebih bagus dalam lemari dalam. Itu hadis itu berlaku ketika ada perkosaan, ada perang, baru berlaku hadis itu.
Tapi kalau damai, Indonesia damai, maka bolehlah solat berjamaah di dalam masjid. Maka enggak apa-apa mereka itu solat di sini, jangan larang-larang. Enggak apa-apa solat di sini. Lalu kemudian bersolat subha fi jamaah, solat subuh berjamaah. Setelah itu ngapain? Tsumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari bagian zikir kepada Allah. Boleh berzikir dengan istighfar, zikir, solawat, ngaji, akhulah. Tapi ini termasuk dari bagian zikir juga. Lalu kemudian setelah berzikir, sampai kapan kita itu mengaji, sampai kapan kajian ini, sampai kapan kita itu berzikir, sampai hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, kita itu solat sunat isyraq. Waktunya namanya syuruk, waktunya namanya solatnya namanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui bahwa waktu solat sunat isyraq ini sudah tiba atau belum? Matahari sudah terbit, tapi waktunya kapan? Gimana cara mengetahui waktu masuk atau enggak? Itulah pertanyaan saya. Kenapa ada saya tanya, saya jawab. Gimana cara mengetahui, Pak? Maka lihatlah waktu sholat maghrib. Di sini waktu maghrib jam berapa? Jam 5. Masa tertulis di situ. Jam 5.50. Benar kan? Tambahkanlah 2 menit. Tapi asalnya harus tambah 2 menit saja. Begitulah tata cara mengetahui bahwa waktu sholat sunat isyraq ini sudah tiba atau belum. Begitulah kami diajarkan oleh ulama Makkah. Kalau tidak ada jam, tapi karena sudah ada jam, maka kita lihat aja, kita ikuti jam. Tak apa-apa lah. Tapi begitulah tata cara mengetahui. Lalu kemudian siapa yang melaksanakan sholat sunat isyraq ini, apa yang dia dapat? Dia dapat pahala senilai ibadah haji dengan umrah. Tamat, sempurna. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa datang ke Makkah melaksanakan ibadah haji dengan umrah, alasannya dia karena tidak mampu, padahal Masya Allah dia punya tanah banyak, punya mobil banyak, punya motor banyak, punya istri pun banyak. Lalu dia mengatakan saya tidak mampu. Apa alasan kau ini? Semua insya Allah mampu, dan insya Allah semua bisa pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak bisa pergi haji di bulan haji, datanglah ambil umrah di bulan Ramadan. Itu senilai ibadah haji. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Tidak bisa ini. Ada jalur yang ketiga. Datanglah ke masjid, berzikirlah sampai nunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, sholat sunat isyraq, dapat senilai ibadah haji dengan umrah. Itu kata Nabi SAW. Langsung kita masuk ke tentang Ramadan. Ramadan ini, Pak, kata Nabi, idza ja'akum Ramadan, apabila bulan Ramadan ini sudah tiba. Ini bukan cuma tiba, bahkan sudah hampir mau pergi. Benar kan? Ramadan ini, Pak, seperti tamu. Kalau kita tidak jemput dia dengan cara yang baik, belum tentu di tahun ke depan kita itu bisa jumpa sama dia. Maka jemputlah dia dengan cara yang baik. Agungkanlah, muliakanlah tamu ini dengan apa yang bisa kasihlah. Lalu kemudian kata Nabi, idza ja'akum Ramadan, apabila Ramadan ini sudah tiba. Ramadan ini, Pak, seperti sekolah. Ada yang sekolah lalu lulus, ada yang sekolah lalu tidak lulus. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus? Yang lulus yang itu adalah yang beramal, sholat berjamaah, tahiyat, qabliyah, ba'diyah, istighfar, berselawat dan segalanya di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Kunu rabbani wa la takunu ramadaniyin. Jadilah hamba Allah yang selalu bersembah kepada dia di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Cuma bulan Ramadan ini punya kelebihan. Apa kelebihan bulan Ramadan? Ada 3 promo dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sudah cari promo, nah inilah bulan Ramadan. 3 promo. Promo yang pertama, Futtihat abwabul jannah. Semua pintu surga itu terbuka. Berapa pintu surga?
8 pintu surga. Inna fil jannati nahrun min laban li'alin wa husainin wa hasan. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa minum air dari Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Pintu surga itu ada 8. Minta tolong catatlah namamu di setiap pintu surga. Engkau yang catat, bukan saya, bukan takmir masjid. Ada pintu namanya Babus Salam. Itu pintu yang pas kita mau pergi ziarah ke Nabi, itu namanya pintu Babus Salam. Dan itu pun kalau kita mau masuk ke surga, kita akan lewat dari situ. Maka kalau bisa setelah setiap selesai sholat, bacalah doa ini. Allahumma antas salam. Terus. Terus. Hayyina rabbana bis-salam. Adkhilna al-jannata darussalam. Benar kan? Mudah-mudahan kita insyaAllah bisa masuk dari pintu itu. Lalu kemudian ada pintu namanya pintu Babur Rayyan, pintu orang yang suka berpuasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, atau 13, 14, 15, atau hari puasa, hari tidak, hari puasa, hari tidak. Itulah khusus orang-orang yang suka berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang puasa harus dilunaskan, harus diqadha. Kalau engkau sudah meninggal, lalu engkau sudah meninggal tapi punya hutang puasa, itu wajib diqadha oleh keluarganya engkau. Shama anhu waliyuhu, maka harus diqadha. Kalau ibu punya hutang puasa maka wajar, karena ibu itu kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, dikerjakan oleh bapak. Itu punya alasan. Tapi kalau ada laki-laki yang puasanya disia-siakan, berarti dia itulah laki-laki solehah. Tidak ada alasan bagi laki-laki. Apa alasannya kau? Panas. Panasnya Indonesia tidak sepanasnya Makkah. Waktu saya di Makkah, Pak, kami di dari usia saya mulai menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai menghafal Al-Quran pas di usia 11. Di usia-usia ini, Pak, kita itu jam 2 siang pergi ke Masjidil Haram, jalan kaki dengan membawa satu Quran, dengan air, dengan kurma. Bayangkan, Pak, panas-panas kita itu jalan ke Masjidil Haram sambil keringatan, sambil juga kita itu setor hafalan. Kalau tidak hafal dipukul, Pak. Sudah dipukul, lalu kemudian sebelum maghrib kita bagi-bagi puasa bagi orang. Itu panasnya lebih parah. Sekarang panasnya di Makkah 50. Gosong kepala kita. Apa panasnya Indonesia? Maka jangan sampai beralasan. Dan saya itu paling sayang, paling kasihan kalau ada laki-laki berkata, saya ini kerja ini, cari nafkah, terus saya cari apa ini? Saya juga cari nafkah. Saya keliling Indonesia. Allah kasih saya rukhsah, izin untuk tidak berpuasa. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Tapi saya itu berpikir, bulan Ramadan ini cuma hanya dalam 1 tahun 1 kali. Maka jangan banyak alasan. Catatlah namamu di setiap pintu surga. Ini bulan promo. Jangan sia-siakan. Dan kemudian ada pintu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Ada pintu bersalawat. Salatullah, salamullah
istighfar. Jangan berkata saya ini enggak pernah berdosa. Kalau ada orang mengatakan saya ini enggak pernah berdosa, itulah dosanya dia. Siapa engkau? Nabi aja enggak pernah berdosa, tapi beliau istighfar dalam sehari 70 kali. Wa fi riwayatin 100 marrah. Itulah Nabi. Saya pun yang ini yang isi ceramah ini, jangan disangka saya itu malaikat, tidak punya dosa. Saya pun banyak dosa. Jangan disangka dosa yang itu adalah artinya zina, mabuk, khamar, sabu-sabu dan segalanya. Dosa itu artinya kalau kita bersangka kurang baik terhadap orang, itu pun dosa. Benar kan? Pintu surga terbuka. Ada pintu dan segalanya adalah pintu, namanya pintu Quran. Itulah yang saya harus fokus di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terpaksa. Lebih bagus gini atau begini? Kalau ada orang mengajikan, Allah boleh diulang? Boleh tak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan-bulan Pak, bulan-bulan Allah. Coba. Alhamdulillah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan anak-anak bapak, cucu-cucu bapak insyaallah bisa menghafal Al-Quran. Minta tolong wahai bapak-bapak, ibu-ibu, jangan karena bapak tidak hafal lalu mengatakan, Ustaz, saya ini tidak hafal, lalu anak saya itu lebih bodoh dari saya. Jangan kayak gitulah Pak. Harus kasih contoh yang baik. Untuk mendidik anak itu Pak, jangan disangka cuma ngasih pakaian, minuman, masukin ke sekolah. No. Pendidikan Pak, ketika Bapak menanam sesuatu yang baik kepada anaknya, itulah yang artinya pendidikan. Minta tolonglah, duduklah sama anaknya, ngaji sama anaknya. Apalagi ini bulan Ramadan Pak, fokuslah untuk ngaji. Tidak mau ngaji sekarang sebelum meninggal, tidak mau berkawan sama Al-Quran dari sekarang. Nanti kalau engkau masuk ke kuburan, yang akan menemani kita yang itu adalah Al-Quran. Kalau kita berkawan sama dia, kita selamat. Tapi kalau kita tidak berkawan sama dia, maka Al-Quran akan mengatakan, siapa ini siapa? Maka berkawanlah sama Al-Quran. Orang yang tidak mau ngaji sama sekali, baru buka Al-Quran, baru buka, muncullah perasaan ngantuk, malas, bosan. Kalau muncul 3 kali, muncul nafas pertama, muncul nafas 2, nafas ketiga, maka itu wajar. Tapi kalau sering muncul, malas, bosan, ngantuk, itulah tanda bahwa hati kita itu sudah gelap. Game over. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak tahu membedakan mana putih mana hitam. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Kisah nyata, contoh dari Allah sudah ada. Benar kan? Maka yang terganggu dengan lafaz Allah berarti dia itu apa? Dan namanya azan itu Pak harus gencar. Mengapa sekarang kita ini kalau sholat suaranya cuma di dalam?
Di luar tidak nyala, tapi giliran ada pernikahan, ada acara, benar ya? Benar. Kalau ada acara, masya Allah berani dan tidak ada yang ada perasaan laporan. Giliran sholat, laporan. Pantesan Allah itu suka menurunin azab. Nyalain Pak, nyalain. Dalam dan di luar. Waktu sholat itu dinyalain supaya orang-orang itu tahu di sini lagi sholat. Apalagi anak muda. Anak muda itu tertarik dengan suara imam yang merdu. Iyalah. Coba suara imam kita gini. Jangan tersinggung ya Pak. Coba suara imam kita kayak gini. Wairil maghdubi baca. Setelah itu bisa khusyuk? Nggak bisa. Sebagai anak muda, saya ini anak muda. Jangan disangka saya ini sudah tua. Yang namanya anak muda, Pak, tanyalah anak muda. Wallahi mereka itu mau sholat di masjid. Cuman ustadznya selalu suaranya kalau nggak lemes, ya agak gitu lah. Lalu ceramahnya tentang mati. Kita itu tidak mau mendengar mati terus. Kita itu mau hidup. Coba judulnya tentang menjemput jodoh. Wallahi Pak. Benar kan bro? Kalau bapak jangan ikutlah sama kita. Bapak paling lain itu tentang mati mewah. Bahaslah tentang itu. Jangan sedikit-sedikit tentang mati. Bahaslah tentang ahli surga itu gimana mereka. Bahaslah tentang kehidupan paling bahagia itu kayak gimana. Lalu kemudian Pak, saya mulai menghafal Al-Quran itu dari usia 4 tahun. Selesai 11 tahun. Kok bisa? Orang tua saya itu bukan orang seperti bukan dari keturunan kiai atau ustaz atau nyai. Saya dari keturunan yang biasa wae. Biasa baik. Enak bicara. Isi kajian sama ibu-ibu itu enak. Beda dengan bapak-bapak. Bapak semua minimal saya kayak gini gitu. Susah sekali senyum. Lihatlah ibu-ibu itu. Anda orang sombong, susah senyum. Kalau lihat orang kayak gini. Punya jabatan RT. Itu baru RT, baru RW. Bapak gimana kabarnya? Masalahnya yang sombong itu bukan suaminya, istrinya. Ini ibu RT. Oh ibu, gimana tadi ajarannya? Senyumannya senyumlah tuh mereka. Dan Nabi kalau senyum pun kayak gitu. Ini nampak. Serius, hatta badat nawajidah. Itulah Nabi yang senyum. Coba kalau Bapak gimana kabarnya, kabar istri? Bapak terpaksa. Senyum. Oh, nengok begini. Apa salah saya? Senyumlah. Kan sudah dikatain oleh beliau. Kalau senyum 10, senyum 1000, senyum 5000, emang dia hitung-hitung. Gila. Senyumlah. Sunnah Nabi yang susah diamalkan sama kita yaitu adalah senyum. Banyak orang yang datang ke masjid, dia bersangka sunnah Nabi pakai peci, pakai jubah, pakai sumpah, brewoan, enggak brewoan. Lalu kemudian dia datang ke masjid berzikir nunggu kematian lalu menengok orang lain. Itu bukan sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sudah senyum Pak. Dan sunnah Nabi yang kedua itu sering salam. Dan saya melihat di sini, masya Allah, setelah selesai sholat, bagus itu, Allah bagus.
Orang yang suka sering salam itu jauh dari sifat sombong. Kalau salaman itu Pak, sama siapapun, punya jabatan nggak punya jabatan, salam itu face to face, bertatap muka. Begitulah cara salam. Jangan sombong lah, buanglah perasaan itu. Bapak kalau mau tahu, engkau ini sombong apa enggak, lihatlah pas waktu engkau salam. Apakah suka bertatap muka? Assalamualaikum, sehat. Contoh, kalau mau salaman jangan kayak gini. Ini Pak, banyak orang yang salaman kayak gini. Benar kan? Atau ujung jari. Ini bukan salam, ini namanya ngasih amplop. Sedangkan saya tipe ustaz yang gak nerima amplop, langsung transfer. Kalau salam itu kayak gini, ini mesti saya. Kalau ada orang salam, minta tolong kayak gini lah. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Maka dalam salaman itu bertatap muka, assalamualaikum, bapak sehat, istrinya sehat, gimana sudah bisa nambah insya Allah. Pahalanya, rumahnya, tanahnya. Iyalah. Maksa. Minta tolong, ini bulan ngaji Pak, ngaji. Ada 5 pilihan dari Nabi. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Saya bisa menghafal Al-Quran bukan karena orang tua saya itu dari keturunan kiai para artis. No. Semua yang ada di sini bisa hafal. Asal engkau ini mencontohkan. Untuk mendidik anak Pak, kasihlah contoh yang baik Pak. Kalau giliran ngaji, sholat engkau malu-malu, tapi giliran rokok di depan anak itu tidak malu. Ajaklah anaknya untuk mengaji Pak, karena dia yang akan mendoakan engkau. Kalau bapak tidak ngajak dia ngaji, macam mana nanti? 5 pilihan dari Nabi. Yang pertama, kun aliman. Saya bisa menghafal Al-Quran karena yang mendidik saya yaitu adalah ibu saya. Ibu saya itu bukan nyai, dia tidak hafizah, tapi dia itu cerdas, ngasih contoh yang baik. Sambil masak dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kelopak. Wadduha. Ciciplah dulu. Wallaili idza saja. Itu pendidikan, entahlah. Itu pendidikan zaman dulu. Kalau zaman sekarang, duda yang mana? Zaman sekarang kayak gini. Dijawab sama suaminya kan? Suaminya sambil merokok di sini. Rokok di sini, minum dengan tangan kiri. Yang minum dengan tangan kiri berarti dia bukan kata salah, kata cuma. Jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti dia berhentilah. Jangan minum dengan tangan kiri. Engkau ini muslim. Engkau ini pakai peci. Sholat di masjid, minumlah dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri lah. Stop. Lalu kemudian dijawab sama suaminya. Dijawab sama anaknya. Macam mana? Gimana caranya anak mau jadi hafal Quran? Kasihlah contoh yang baik. Minta tolong Pak. Bapak saya itu dulu dari maghrib ke isya dia kunci pintu, ambil semua alat, tidak bisa ambil HP, matikanlah internet. Ngaji dia sama anaknya. 10 kita Pak, Masya Allah. Ahli ibadah ayah saya. 10 Pak, Masya Allah. Dan semua bisa hafal Al-Quran, Masya Allah. Kok bisa? Dia itu tidak hafal, tapi dia itu kasih contoh yang baik. Makanya saya bilang ke Bapak, minta tolong Pak, kalau engkau ini tidak bisa hafal, kasihlah contoh kepada anaknya. Jangan enak-enaknya rokok depan nanti. Mau rokoklah, tapi jangan rokok di dalam masjid. Kalau mau rokoklah di pinggir jalan. Kurang tenang di tengah jalan. Kalau di tengah jalan, saya yakin dan percaya rokoknya habis, engkau pun habis. Baliklah dari sini Pak, tak tolong. Tanamkanlah sesuatu yang baik Pak, minta tolong. Ngajilah sama anaknya, tanyalah anaknya.
Bilanglah kalanya, saya ini tidak bisa hafal, nak, tapi saya ada cita-cita untuk melihat engkau ini hafal. Kenapa gitu, Pak? Lihatlah Ustaz Abdul Somad. Apakah dia yang kejar dunia, apakah dunia yang kejar dia? Siapa, Pak? Dunia yang kejar dia, ditawari menjadi wakil presiden, dia tidak mau. Kok bisa, Pak? Karena hafal Quran. Kok bisa? Karena punya ilmu. Jadilah kayak itu, Pak. Kasihlah contoh yang baik terhadap anak. Tidak bisa hafal Al-Quran, maka belajar membaca ngaji. Kun aliman atau muta'aliman. Jadilah seorang yang belajar membaca ngaji. Bacaan bapak yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Bacaan bapak kayak gitu, itu dapat 2 pahala dibanding saya yang sudah lancar. Allah itu suka ngasih pahala. Makanya ambillah pahala itu. Apalagi ini bulan ngaji, bulan Quran. Tidak bisa belajar membaca, au mustami'an, dengarlah bacaan. Yang namanya puasa, Pak, jangan disangka puasa itu cuma menahan makan, menahan telinga. Jangan mendengar lagu lah di bulan Ramadan. Agungkanlah bulan ini, muliakanlah bulan ini. Jangan mendengar lagu. Ini bulan Ramadan, bulan tahun, bulan Quran. Jangan mendengar lagu. Puasa itu artinya menahan makan, menahan telinga, menahan mata. Jangan menengok Instagram, kilogram, TikTok. Kalau mau main Instagram, kilogram, tak apa-apa, asal follow saya. Abdul Basit _Musfi. Tidak bisa hafal, belajar membaca. Tidak bisa belajar membaca, mendengar. Tidak bisa mendengar, mendekat. Dekatkanlah diri sendiri sama ahli Al-Quran, sehingga bisa dapat syafaat ahli. Tidak bisa obat-obat ini, matilah kau. Itulah kata Nabi. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Cukuplah saya bahas 1 hadis, tapi alhamdulillah semua insyaAllah bisa mencatatkan nama diri sendiri di setiap pintu surga. Amin. 15 hari lagi, Pak, atau 14 hari lagi, lalu kemudian tamu ini akan pergi. Minta tolong, Pak, jemputlah dia dengan cara yang baik, muliakanlah dia, Pak. Akan ada nanti malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam 21, 24, 27, 29. Engkau jangan sibuk dengan hari itu. Yang penting engkau ini beramal, ngaji, sholat berjamaah, sunnah qabliyah ba'diyah, lalu bagi-bagi makan. Enggak bisa bagi makan, bagi minum, tidak bisa bagi minum, datanglah ke masjid ini kayak orang gila, senyum-senyum. Itu pun sedekah, enggak apa-apa. Yang penting senyum, Pak. Beramallah, Pak, sehingga bisa mendapat Lailatul Qadar. Mengapa Allah itu rahasiakan malam Lailatul Qadar? Supaya tidak muncul lagi orang-orang yang sombong, lalu mengatakan tahun ini saya dapat, tahun berikutnya saya tidak usah dapat. Dan orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu bukan bangga-bangga dia cerita sama orang. Orang yang dapat tanda-tanda dapat malam Lailatul Qadar, malam dapat haji mabrur, dapat umrah makbulah, yaitu adalah ketika ada perubahan di dalam kehidupannya dia. Ada perubahan, dulu enggak begitu sholat, suka sholat di dalam rumah, tapi dengan balik, dengan tanda malam Lailatul Qadar dan segalanya, sholat berjamaah. Dulu sedekahnya 2.000, alhamdulillah balik dari umrah, sedekahnya menjadi 2.500 perak. Agak naik, agak tingkat sedikit. Ada perubahan dalam kehidupannya, di dalam sikapnya pun. Itulah tanda-tanda dapat malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah kami dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua insyaAllah bisa mendapat malam Lailatul Qadar. Dan insyaAllah anak-anaknya, cucu-cucunya bisa menghafal Al-Quran, sehingga bisa menjadi ahli Al-Quran, dapat syafaat Al-Quran. Dan insyaAllah semua yang ada di sini insyaAllah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amalan untuk anak kita sehingga anak kita itu bisa terjaga, sehingga bisa hafal Al-Quran, sehingga bisa terjaga dari zina, mabuk, khamar dan segalanya. Maka sering-sering mendoakanlah anaknya. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati
an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Setelah itu wa an a'mala salihan tarda. Setelah itu wa aslih li fi dzurriyyati. Kita ini Pak selalu berdoa untuk diri sendiri, tapi untuk anak kita itu lupa. Benar kan? Doakanlah anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang ketiga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau ibu saya dulu, dia itu selalu membawa air gelas, air biasa, air minum kan. Lalu dia baca Al-Fatihah. Untuk anak saya ini ya Allah, supaya dia bisa hafal Al-Quran, terjaga sukses Al-Fatihah. Anak minum. Doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Baliklah bapak dari sini, baca Al-Fatihah, kasihlah anak. Lalu doakanlah setiap selesai tiga doa. Rabbi auzi'ni, Rabbana hab lana, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Banyak kesulitan yang dia hadapi. Kesulitan hafal, kesulitan susah menangkap, kesulitan dunia, tidak bisa kerja dimanapun berada. Baca itu, apa yang tertutup terbuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Wallahu a'lam. Saya tutup. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan lupa subscribe, like, share, comment.